Karakteristik kimia air limbah ada 6, 1 BOD, COD, DO, nilai pH, minyak dan lemak, dan logam berat. Yang pertama yaitu BOD. Semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Nah, tanpa terkecuali organisme yang ada di dalam air. Ikan akan mati jika keadaan air itu kekurangan oksigen. Seperti gambar di sini, di samping ini. Gambar yang atas adalah keadaan air dengan oksigen yang cukup, sehingga air dapat hidup. Nah, yang gambar di bawahnya ini adalah keadaan apabila suatu perairan memiliki kandungan oksigen yang sedikit, sehingga ikan-ikan di dalam perairan tersebut akan mati. Untuk pengertiannya adalah BOD, banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri aerobik melalui proses biologi secara dekomposisi aerobik. Nah, reaksinya di dalam perairan itu ada zat organik, lalu ada O2 atau oksigen. Nah, mikroorganisme ini melakukan suatu reaksi sehingga menghasilkan CO2, H2O, dan sel-sel bakteri baru. Untuk penggambaran reaksinya seperti ini. Yang coklat menggambarkan BOD, yang putih menggambarkan oksigen, yang hijau menggambarkan bakteri, di mana agar bakteri tetap hidup harus mengkonsumsi BOD, di mana bakteri ini menggunakan oksigen untuk mengkonsumsi BOD untuk melakukan suatu reaksi. Untuk pengujian BOD-nya cukup sederhana, menggunakan kandungan oksigen terlarut awal atau kita sebut sebagai DO1, DOI dari sampel segera setelah pengambilan contoh. Kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap 20 derajat Celcius yang sering disebut dengan DO5 atau nanti hasilnya itu DO5. Selisih DOI dan DO5 merupakan nilai BOD yang dinyatakan dalam miligram oksigen per liter. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah gelas diisi dengan sampel air. Nah, mengapa ini diinkubasi selama 5 hari? Karena 5 hari adalah waktu yang optimum bakteri untuk tumbuh. Jumlah DO atau oksigen terlarut semakin berkurang. Hasilnya nanti ada di botol DO5. Nah, itu nanti yang dihitung dan dinyatakan sebagai nilai BOD yang terkandung. Untuk standar baku mutu nilai BOD limbah industri adalah 50 mg per liter menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2010. Yang kedua yaitu COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah kandungan kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi zat-zat organik. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dan mengakibatkan berkurangnya kandungan oksigen di dalam air. Nah, bisa disimpulkan bahwa apabila nilai COD naik sama dengan nilai DO turun. DO itu oksigen. Untuk metode pengujian COD yaitu sedikit kompleks karena menggunakan peralatan khusus reflux, penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Prinsipnya itu menambahkan sejumlah tertentu kalium pikropat sebagai oksidator pada sampel dengan volumenya sudah diketahui ya, yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat. Kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium bikromat ditera dan dengan cara titrasi Winkler. Nah, ini ada sampel kalium bikromat lalu dipanaskan dalam suhu 140 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, nanti menghasilkan nilai COD. Yang ketiga yaitu DO atau dissolved oxygen, di mana oksigen terlarut dalam air ini sangat penting untuk kehidupan organisme di dalam perairan tersebut. Gambarannya seperti ini. Apabila nilai DO itu tinggi, banyak sekali biota-biota yang hidup di dalam perairan tersebut. Tetapi apabila nilai DO-nya sangat kecil atau bahkan tidak memiliki nilai DO,
biota-biota yang hidup dalam air sangat sedikit, bahkan bisa saja cacing dan bisa saja tidak dihuni oleh biota-biota air. Dapat disimpulkan berarti nilai DO di perairan sebanding dengan banyaknya biota di air. Semakin banyak nilai DO, semakin baik dampaknya terhadap lingkungan. Untuk pengujian nilai DO atau oksigen terlarut, ada dua, yaitu yang pertama metode titrasi dengan cara Winkler, memakai botol ini namanya botol Winkler. Yang kedua, metode elektrokimia dengan DO-meter, yang menggunakan sebuah elektroda membran. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia selanjutnya yaitu nilai pH, di mana nilai pH ini mencirikan keseimbangan antara kuantitas asam dan basa di dalam air. Nah, air yang baik yaitu air yang memiliki kadar nilai pH netral 6,5 sampai 7,5. Jumlah asam dan basa berarti terdapat kandungan ion-ion dalam air. Disimpulkan sebagai nilai pH sebanding dengan TDS atau padatan terlarut. Di part kedua itu kan sudah dijelaskan TDS, total dissolved solid, yaitu tentang berkaitan dengan ion-ion. Nah, nilai pH ini juga berkaitan dengan kandungan ion-ion. Maka dari itu nilai pH sebanding dengan nilai TDS. Untuk alat ukur nilai pH ada dua, yaitu yang pertama kertas lakmus, yang kedua adalah pH meter digital. Nah, untuk kertas lakmus ini cukup mencelupkannya ke dalam larutan yang ingin diuji, kemudian kertas akan berubah warna. Apabila kertas lakmus yang digunakan merah lalu menjadi warna biru, itu menandakan keadaan air tersebut basah. Dan sebaliknya, jika yang digunakan warna biru lalu berubah menjadi warna merah, menandakan bahwa air tersebut mengandung asam. Kalau pH meter ini cukup mencelupkannya ke dalam air sampel, lalu kemudian akan muncul nilai pada alat tersebut. Baku mutu untuk nilai pH untuk air limbah industri pelapisan logam adalah 6-9 menurut Permen LH nomor 5 tahun 2014. Nah, karakteristik selanjutnya itu minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang konsentrasi tinggi dapat merusak ekosistem pengairan. Mengapa? Karena minyak dan lemak ini akan membentuk lapisan di permukaan, sehingga penetrasi atau masuknya cahaya matahari ke dalam perairan ini terhambat, sehingga tumbuhan air tidak dapat melakukan fotosintesis. Jika senyawa minyak dan lemak tidak dihilangkan dari air limbah, senyawa ini dapat mengganggu dengan cara membentuk lapisan di permukaan seperti gambar di bawah ini, mencegah penetrasi sinar matahari, lalu menjadi racun bagi beberapa ikat tertentu, sehingga biota-biota di dalam air ini akan mati. Dan kemungkinan terburuknya yaitu bahaya kebakaran di perairan. Karakteristik yang terakhir di karakteristik kimia yaitu adalah logam berat. Selain mempengaruhi kualitas air, sehingga kondisi lingkungan tidak sesuai dengan peruntukannya, logam berat juga mempengaruhi sumber daya hayati perairan. Karena logam berat bersifat akumulatif pada tubuh biota. Akumulasi terjadi karena absorpsi logam berat ke dalam tubuh menjadi saluran pernapasan dan pencernaan. Nah, logam berat ini akan terakumulasi dalam perairan, dalam jaringan tubuh, bahkan menyebabkan kematian organisme di dalam perairan tersebut. Karakteristik kimia sudah selesai, yang terakhir yaitu karakteristik biologi. Nah, apa itu karakteristik biologi? Di dalam perairan, jumlah mikroba patogen yang terkandung di suatu perairan. Nah, mikroba patogennya itu apa aja? Seperti bakteri, jamur, ganggang, protozoa, virus, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui beberapa mikroba patogen ini diperlukan pengujian mikrobiologi. Nah, apabila bakteri E. coli, bakteri coliform, Clostridium tetani, Salmonella ini berada di suatu perairan, terkandung dalam suatu perairan, lalu dikonsumsi oleh manusia, akan menyebabkan sakit perut. Untuk pengujian mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan kuantitas dari suatu mikroorganisme yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, dalam hal ini adalah sampel air. Pengujian mikrobiologi ini dilakukan di lab yang sudah
sudah steril dan dilakukan dengan pakaian kelengkapan peralatan yang sudah steril, sehingga nanti didapatkan berapa banyaknya mikroba atau mikroorganisme yang terkandung dalam air tersebut atau air sambal tersebut. Terima kasih.